Bangun pagi di hari Rabu, makan bakwan dan sambal kacang. Ingatlah kembali pada mimpimu, jangan malas di masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, pagi ini tuh aku mau beraktivitas, tapi sebelum aku beraktivitas yang lain, di sini aku itu mau nguras bak dulu ya. Sebenarnya ini tuh posisinya aku udah ngerendam pakaian gitu, tapi pas aku mau nyuci, tapi airnya itu kan nggak ada, jadi kan nanti itu nggak ada yang buat ngebilas air, maksudnya ngebilas pakaiannya gitu. Jadi ya udah di sini tuh aku mau kuras saja untuk baknya dulu, terus nanti bakalan aku isi air, lalu setelah itu baru deh aku itu nyuci. Beberapa hari ini di tempat aku itu lagi musim hujan. Gak musim sih, cuman ada sih hujan gitu. Kadang di tengah malam gitu hujan ya teman-teman. Jadinya kayak bak aku ini tuh bener-bener lumutan gitu. Tapi ini tuh udah susah sih ya buat dihilangin, karena memang pemiliknya yang lama atau orang yang tinggal di rumah ini dulu tuh gak pernah gitu ya kayaknya bersihin baknya. Karena memang pas aku pindah ke sini, baknya itu udah susah buat dibersihin karena lumuknya itu kayaknya udah kayak permanen gitu ya. Dan kalau buat dibersihin pakai citron, aku tuh masih belum nyoba ya teman-teman. Ada juga yang saranin sama aku, katanya dibersihin pakai citron. Aku kayak belum nyoba gitu ya. Dan rencananya juga bak mandi aku ini tuh pengen dihancurkan gitu ya teman-teman. Maksudnya pengen ditukar gitu, pengen diubah, karena ini tuh bikin bak atau kamar mandi aku ini jadi sempit gitu. Pengennya agak lebih kecil tapi agak rada tinggi gitu. Cuman ya belum tahu sih kapan, doain aja ya teman-teman. Semoga setiap impian dan harapan kami bisa kami wujudkan secara perlahan. Nah, tadi aku udah ngisi air baknya, terus aku sebenarnya udah nyuci kayak gitu ya, tapi nggak aku videokan. Dan di sini lanjut aja aku itu mau jemurin pakaian. Sebenarnya ini tuh udah kesiangan banget ya teman-teman akunya, karena sebenarnya tadi pagi aku itu bangunnya kesiangan karena kecapean mungkin ya teman-teman. Semenjak aku terjun ke dunia per-YouTubean nggak pernah ya aku itu tidurnya itu jam 11, jam 10 itu nggak pernah. Aku tuh tidurnya selalu di atas jam 12 karena terkadang harus menyiapkan video, terus juga terkadang harus berkunjung juga ke channelnya teman-teman gitu kan. Kadang aku juga coba berkunjung-kunjung, cuman memang nggak banyak ya yang bisa aku kunjungin karena waktu juga terbatas ya teman-teman. Dan terkadang juga di malam hari aku itu baca-baca komen, terus juga balas-balasin komen kayak gitu. Jadi kalau misalnya di malam hari itu aku tuh bener-bener kayak merasa nggak bisa kalau harus tidur dengan cepat gitu ya. Dan itulah yang bikin aku mungkin tadi pagi itu kesiangan, habis subuhan aku tuh tidur lagi. Dan aku tuh bikin alarm itu jam 7. Jadi ternyata mungkin alarm aku itu dimatikan sama pak suami. Akhirnya aku itu kebablasan. Pas aku itu terbangun hari itu udah jam 9 dong. Jadi aku itu bener-bener gercep, bener-bener kayak tenaga aku itu aku pakai tenaga 1000 kali lipat dari biasanya karena banyak banget pekerjaan kan. Jadi aku itu bener-bener kayak merasa bersalah dengan diri aku sendiri, kenapa lah bisa aku bangun kesiangan. Cuman ya tetap ya teman-teman, walaupun buru-buru tetap harus hati-hati karena kan aku juga tinggal di rumah sendiri ya. Nggak ada juga yang bakal ngomelin aku kalau misalnya aku bangun kesiangan. Cuman ya tetap aku tuh kayak merasa bersalah kalau aku bangun kesiangan. Oke deh, daripada ngobrolin aku yang bangun kesiangan, di sini lanjut aja ke videonya. Nah, tadi aku udah kelar kan buat ngejemurin pakaian, terus di sini tuh aku mau beraktivitas gitu ya. Tapi aku mau ngopi dulu supaya aku itu lebih jreng gitu ya tenaganya, dan juga aku agak lebih bersemangat gitu ya teman-teman. Posisinya ketika aku lagi bikin kopi, anak-anak itu udah aku mandikan, udah aku tidurkan, pokoknya udah aman, damai, tentram gitu ya. Jadi sekarang aku itu mau me time tapi tetap sambil kerja, yaitu ngelipatin pakaian. Nah, di sini juga tuh aku lagi nonton juga ya teman-teman. Jadi nanti kalian jangan salfok kalau ngeliatin mata aku arahnya itu ke TV, karena memang aku itu lagi nonton badminton. Sekarang itu kan lagi ada tuh pertandingan badminton ya di televisi. Jadi aku itu kayak bener-bener merasa excited dan bener-bener merasa senang ya, karena sebenarnya aku tuh pecinta badminton ya, mau Indonesia yang main mau bukan, aku tuh suka banget gitu teman-teman, dan merasa rugi kalau buat dilewatkan gitu ya, karena kan itu kayak sesekali dan jarang banget.
Pokoknya aku itu ya kalau misalnya yang udah urusan kayak olahraga itu aku bener-bener merasa seneng gitu ya kalau misalnya ada di TV. Karena kan aku tuh jarang banget ngelihat secara langsung ya, apalagi sekarang dengan kondisi aku yang punya anak kembar. Kadang kayak ada pertandingan di sini aku tuh nggak bisa ikut nonton, jarang banget deh pokoknya bisa ikut. Palingan pun kalau bisa ikut harus nunggu Pak suami pulang kerja cepat. Sedangkan Pak suami itu kadang pulang kerjanya itu lama gitu ya teman-teman. Jadi aku kalau misalnya ada acara kayak bola, kayak juga olimpiade apa gitu di TV gitu ya, aku tuh benar-benar merasa senang, apalagi kayak SEA Games gitu kan, bener-bener kayak merasa senang aja gitu. Dan pasti aku nggak bakal tukar-tukar ya itu saluran televisi aku, pokoknya selalu standby deh ya itu kayak gitu, walaupun iklan tetap aja aku tonton. Kalian itu pada suka juga nggak sih kalau dengan film-film atau acara-acara olahraga yang ada di TV? Boleh ya untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar. Oh ya, lanjut ya ke videonya ya teman-teman. Di sini tuh pakaian yang aku lipat itu lumayan banyak. Ini adalah pakaian aku 2 hari ya teman-teman. Jadi 2 hari aku nyuci kemarin, nggak ada aku lipat karena satu dan lain hal. Alasannya itu salah satunya sih kayak merasa mager dan nggak sempat. Padahal sebenarnya waktu kita itu banyak, tapi entah kenapa 24 jam itu rasanya kurang gitu ya. Oh ya teman-teman, ada yang tanya sama aku, Bunda Twin kalau ngedit video itu kayak mana sih gitu ya. Nah aku itu kalau ngedit video kan menggunakan InShot ya teman-teman. Jadi aku ngeditnya itu aku record dulu semuanya. Jadi setelah aku record semuanya kayak gini, pas aku santai, aku ngedit, aku potong-potong, ada yang aku cepetin gitu. Terus nanti baru deh aku dubbing gitu. Jadi kalau misalnya dubbing, kita itu harus udah selesai dulu ya videonya itu diedit gitu. Pokoknya udah bagus lah videonya itu, udah kelar buat diedit-edit, baru kita dubbing. Dan juga ketika dubbing usahakan HP-nya itu standby di satu tempat, jangan dipegang. Kalau bisa HP-nya itu diletakkan, terus kita ngomong di depan kamera kayak ngomong sama orang. Jadi posisi mulut kita ke HP itu selalu sama. Itu maksud aku kalau misalnya kita mempraktekkan hal itu, suara kita akan selalu stabil gitu. Jadi kalau misalnya kita itu HP-nya dipegang, terus nanti HP-nya itu goyang-goyang, otomatis suara kita itu juga akan kayak goyang-goyang dan tidak stabil. Dan juga menurut aku dubbing yang bagus itu adalah dubbing dengan suara yang lantang, bukan dengan suara yang berbisik-bisik ya. Ya memang setiap orang punya seleranya masing-masing ya teman-teman. Kalau aku sangat suka mendengarkan suara orang itu dengan lantang dan jelas. Ada juga aku nonton videonya teman-teman itu, kadang suaranya itu kecil banget, bahkan udah aku kencengin, udah aku fullin volume HP aku, tapi tetap aja suaranya itu kayak kecil gitu. Nah sebenarnya di aplikasi edit itu suara kita bisa diatur ya, untuk volumenya bisa diperbesar. Jadi terkadang aku juga itu nggak selalu aku besarkan gitu ya suara aku. Kadang itu aku kayak ngomong biasa-biasa aja, tapi kan di volumenya bisa kita tambah ketika kita lagi ngedit. Dan untuk kalian itu yang mau tahu pasti atau mau lebih jelas gitu ya, bagaimana caranya untuk memperbesarkan suara kita di aplikasi edit, mungkin kalian itu lebih enak itu cari tutorialnya itu di YouTube ya, itu banyak banget tutorialnya. Aku sih nggak bilang ya teman-teman kalau misalnya suara dubbing aku ini tuh bagus, enggak ya. Cuman aku itu melakukan apa yang aku suka dan apa yang menurut aku benar-benar suka gitu. Aku bukannya tidak suka dengan misalnya suara orang itu yang dubbing itu kayak pelan, kayak lembut gitu. Aku suka, tapi itu yang aku nggak suka itu kayak terlalu pelan dan nggak jelas gitu. Maksud aku tuh walaupun suara kita itu ngomongnya tuh lemah lembut, tapi usahakan itu jelas dan agak rada besar kayak gitu loh teman-teman, maksud aku. Ya balik lagi ya ke selera masing-masing. Oke deh, lanjut ya teman-temanku semuanya ke kerjaan aku lagi, ke video aku lagi. Di sini aku ngelipatin pakaiannya itu tinggal pakaian anak-anak, dan seperti biasa aku lipatnya menggunakan metode KonMari. Oh iya teman-teman, dari tadi aku itu asik aja ceplos-ceplos sampai aku itu lupa untuk menyapa kalian semuanya. Aduh gimana sih Bunda Twin kok bisa ya lupa? Aduh aku tuh nggak boleh ya sampai lupa buat menyapa kalian semuanya, karena kalian itu adalah paling best. Kalian itu udah aku anggap seperti teman dekat aku. Andaikan kita bertetangga ya teman-teman, kayaknya seru gitu ya. Oke deh teman-temanku semuanya, aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Serta kalian itu juga harus selalu ya teman-teman untuk menonton video aku. Jadi untuk kalian itu yang gak mau ketinggalan video-video aku, jangan lupa buat dinyalain lonceng gitu ya,
ya, karena lonceng itu tuh penting supaya kalian tuh dapat notifikasi kalau misalnya aku ada video terbaru. Jadi kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru aku. Aku juga ucapkan terima kasih nih untuk kalian yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu mensupport, dan yang sudah selalu meninggalkan komentar-komentar positif di kolom komentarku. Aku benar-benar mengucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang setimpal bahkan lebih berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Oh ya, aku mengucapkan terima kasih nih untuk kalian yang mendoakan aku. Semoga rezeki aku itu lancar di YouTube. Pokoknya aku tuh benar-benar mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah selalu memberikan doa-doa terbaik kalian untuk aku ya. Pokoknya aku tuh sangat senang kalau misalnya baca-baca komentar-komentar kalian yang positif. Karena komentar-komentar positif itulah yang membuat aku itu benar-benar bersemangat banget untuk mengupload video. Bahkan satu hari aku upload 2 kali karena memenuhi permintaan kalian. Jadi kan kemarin itu kan aku hanya upload sekali sehari. Jadi banyak banget yang minta aku, katanya Bunda Twin upload 2 kali sehari dong. Jadi aku itu menuruti permintaan kalian, dan ternyata benar-benar kalian itu mengapresiasi aku banget. Bahkan kalian itu selalu hadir banget gitu ya di video aku, dan view aku itu kayak benar-benar selalu rata dan selalu stabil gitu ya untuk view aku. Aku benar-benar mengucapkan terima kasih banyak. Sebenarnya kalau untuk view sendiri ya teman-teman tidak selalu bagus gitu ya. Aku juga ada merasa gitu ya view aku itu turun gitu. Tapi aku tidak pernah memikirkannya teman-teman. Ya walaupun kepikiran pasti ada lah, tapi aku tidak menjadikan itu alasan aku sebagai untuk bermalas-malasan gitu ya. Tidak ada. View yang turun, subscriber yang hilang itu udah makanan sehari-hari bagi seorang YouTuber. Jadi kalau kalian itu mau jadi seorang YouTuber, kuatkan mental kalian ya, supaya kalian itu tidak mudah tumbang ditiup sama angin. Dan ingat juga teman-teman, semakin tinggi pohon semakin juga tinggi atau semakin kuat juga anginnya gitu ya. Jadi di saat kalian itu udah mulai naik, maka akan semakin banyak juga kayak orang-orang yang meremehkan kadang gitu ya. Itu adalah sebagian dari cobaan. Jadi kalian tuh jangan mudah drop, jangan mudah down gitu ya, hanya karena komentar-komentar yang negatif, komentar-komentar yang membuat kalian itu sedih gitu. Jangan dipikirkan. Aku juga sering ya teman-teman mendapatkan komentar-komentar yang tidak enak. Malah ada yang bilang aku, kamu itu apaan sih bikin-bikin video di rumah, kerjaan-kerjaan di rumah, kami tuh kayak orang gak punya kerjaan. Ya tinggal dijawab, hey pekerjaan aku ya ini, kayak gitu aja. Jadi gak perlu kita itu ambil pusing. Pokoknya selalu berpikir positif. Dan juga biasanya orang-orang yang tidak suka dengan kita, tapi terkadang mereka itu juga suka kepo dengan kehidupan kita. Jadi mereka itu pasti mampir di video kita. Nah itu kan menguntungkan kita. Jadi pokoknya jangan pernah berpikir yang negatif tentang seseorang, karena kita tidak pernah bisa ya untuk memaksa seseorang untuk suka dengan kita. Jadi ya sudah, kita itu berusaha aja untuk berbuat baik dan jangan sampai menyinggung hati orang lain. Oke deh teman-teman, aku berkata seperti itu tidak ada bermaksud untuk mengajari atau menggurui ya. Ini hanya sedikit aku itu mengingatkan ke teman-teman aja. Oke deh teman-teman, aku ucapkan terima kasih untuk kalian nih yang sudah mau menonton video aku sampai di detik ini. Bahkan kalau bisa sampai habis ya teman-teman. Dan aku itu hanya bisa mengucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah mensupport. Semoga setiap kebaikan-kebaikan kalian dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan juga semoga kalian itu selalu sehat dan selalu banyak kuotanya. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya.